Selamat siang semuanya, khusus untuk anak-anakku kelas 7. Pelajaran kita pada siang hari ini adalah periodisasi manusia praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupannya. Itu ada di halaman 209. Boleh anak-anak baca semuanya. Nah, jadi periodisasi perkembangan manusia praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan kehidupannya itu ada 4, anak-anak. Yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga adalah masa bercocok tanam, dan yang keempat adalah masa perundagian. Ya, nah, manusia praaksara di Indonesia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda-beda setiap masa. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang. Begitulah kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, manusia praaksara juga memiliki 3 aspek yang dipengaruhi di dalam setiap kehidupannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, di saat mereka memenuhi kebutuhannya ada 3 aspek yang dipengaruhi. Yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian yang kedua adalah aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek budayanya. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan satu aspek, satu masa, kemudian anak-anak nanti akan Ibu tugasi untuk mengerjakan 3 masa berikutnya, ya. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, apakah aspek ekonomi yang dipengaruhi di dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Nah, manusia praaksara memenuhi kebutuhannya itu dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Begitulah cara mereka. Nah, itu sudah termasuk ke dalam aspek ekonomi. Jadi aspek ekonominya adalah mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, berburu apa? Berburu hewan. Kemudian mengumpulkan makanan apa yang sudah disediakan oleh alam. Nah, begitulah cara mereka memenuhi kebutuhannya dari segi ekonomi. Kemudian yang kedua, aspek yang dipengaruhi adalah aspek sosial. Nah, apa itu aspek sosial? Nah, manusia pada masa praaksara di Indonesia pada saat itu adalah mereka tidak memiliki tempat tinggal, atau mereka hidup nomaden namanya. Jadi mereka hidup nomaden karena itu mereka hidup berpindah-pindah. Jadi di kala satu tempat itu sudah kehabisan makanan, nah mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Itu disebut dengan aspek sosialnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kemudian aspek yang ketiga adalah dari segi budayanya. Nah, jangan salah, manusia praaksara di Indonesia walaupun mereka tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka sudah bisa membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya. Itu termasuk ke dalam aspek budaya. Jadi di saat mereka membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya, itu sudah termasuk di dalam aspek budaya. Nah, anak-anakku sekalian, ada 3 alat-alat yang sudah digunakan oleh manusia praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama adalah alat batu inti. Ya, contohnya alat batu inti adalah kapak perempas, kemudian ada kapak penetak, ada pahat genggam, dan ada kapak genggam. Nah, itu mereka gunakan dari batu. Kemudian yang kedua yang disebut dengan alat serpih. Apa itu alat serpih? Adalah misalnya pisau, ada peraut, ada gurdi, ada mata panah. Itu mereka gunakan untuk menguliti umbi-umbian dan hewan yang mereka dapat dari alam. Dan yang ketiga adalah alat-alat dari tulang dan kayu. Jadi mereka tidak menggunakan besi ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, tetapi mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari tulang dan kayu. Nah, itulah yang disebut dengan 3 aspek yang dipengaruhi oleh kehidupan manusia praaksara dari segi berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, sekarang anak-anakku saya minta untuk mengerjakan aktivitas yang ada di halaman 209, ya. Aktivitas yang ada di halaman 209 ada kolom-kolom di situ, ada 4 masa. Tadi sudah Ibu jelaskan 1 masa yang di atas. Kemudian tugas anak-anak adalah untuk menjelaskan 3 masa berikutnya, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. 3 aspek masing-masing dari segi ekonomi, sosial, budaya. Nah, materinya boleh kamu semuanya baca
ada di halaman 210 sampai di halaman 216. 210 sampai 216 ya. Nah, boleh dikerjakan semuanya. Ibu tunggu anak-anak semuanya mengirimkannya ke WA group. Nanti juga Ibu akan share kolom-kolom yang ada di halaman 209, kemudian contoh yang ada di nomor 1 tadi Ibu akan share nanti ke kelompok, ke grup kelompok kita. Nah, anak-anak bisa tinggal melanjutkan untuk 3 masa berikutnya. Nah, mengerti anak-anak semuanya? Oke, terima kasih kalau semuanya mengerti. Saya harapkan semua belajar keras, walaupun kamu belajar hanya di rumah saja. Tetaplah semangat, tetaplah menjaga kesehatan. Jangan lupa melakukan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita. Pakailah masker jika kamu semuanya keluar. Tetaplah mencuci tangan, jagalah jarak. Jangan berkumpul-kumpul dengan temanmu. Bisa semuanya anak-anak? Ya, terima kasih. Selamat siang dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Oke.